Allah bersama dengan hamba, ya, atau ma'iyatullah dengan para hamba, itu sebenarnya ada pertama-tama secara umum ada 3 taraf, gitu ya, ada 3 mustawayat kalau dilihat dalam konteks pengalaman manusia dengan Tuhan. Ada yang kita sebut sebagai khawatir. Ya, khawatir dalam bahasa Arab itu sesuatu yang terbetik dalam benak kita. Ya, apa itu? Bukan waswas ya. Ada waswas, tapi khawatir artinya sesuatu yang ada di dalam kita. Jadi gini, setiap manusia di antara kita itu di dalam dirinya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya itu akan selalu mengalami 3 hal. Ya, yang pertama adalah adanya persaingan antara yang baik dan yang buruk. Katakanlah begini ya, begitu mendengar azan bagi umat Islam, Allahu Akbar gitu kan. Jadi itu ada di dalam hati kita, salat ya, sudah tiba masanya salat dan berarti saya harus salat ini gitu ya. Nah itu pas setelah itu sudah ada lagi khawatir yang lain ya, yang muncul lagi. Wah itu sudah belum ya nanti dulu sholatnya ya, barangkali pekerjaan dulu sekarang ini kita selesaikan dulu ya kan, apalagi di dalam ilmu fikih ya kan, waktu sholat itu adalah waktu muwassa ya, waktu muwassa itu artinya terbuka, jadi mulai dari awal waktu sampai akhir waktu, jadi entar aja gitu ya. Dan seterusnya. Udah sholat terus ada lagi gitu. Nah ini kita sebut khawatir gitu ya. Jadi khawatir, sesuatu yang datang yang terbetik dalam benak kita. Kalau itu mengajak kepada kebaikan ya, maka itu datangnya dari Allah. Ya, misalnya gini. Jadi Bapak Saudara kita melihat fakir miskin ya, peminta-minta di jalan. Itu yang pertama muncul adalah rasa iba, rasa ingin membantu, rasa ingin memberi. Tapi setelah itu adalah ada yang mau memberikan lagi di dalam, itu kan belum tentu, barangkali kita yang lebih butuh dari dia, barangkali ini hanya sebuah sindikat dan sebagainya dan seterusnya. Jadi setiap saat manusia ini mengalami pengalaman yang mengajaknya kepada yang baik dan kepada yang buruk. Nah ini yang disebut khawatir, dan disinilah orang harus mulai berma'iyah dengan Allah. Jadi segala sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, maka itu adalah ajakan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, responlah ya, penuhilah ajakan Allah jika dia memanggilmu ya, karena itu yang akan membuat kamu hidup, yang membuat dirimu itu memiliki vitalitas yang tinggi. Itu yang mekanisme yang pertama, yaitu adanya panggilan atau ajakan dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia untuk selalu berbuat baik atau selalu mengandalkan kepada kebaikan. Dan Allah ini kan selalu bersama. Dalam Al-Quran dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi dalam setiap hari, dalam Al-Quran ya, kulla yaumin huwa fi sya'n, dalam setiap hari Allah mempunyai urusan ya dengan hambanya. Sedangkan hari, hitungan hari dalam Al-Quran itu setara dengan 1000 tahun. Jadi berarti kalau itu diperkecil 1000 tahun per atau 1 hari per 1000 tahun, itu menjadinya 0, sekian detik. Ketika itu berarti Allah itu telah selalu mengajak-ngajak kita dalam sekian berapa kali dalam sekian detik gitu, dalam 1 detik itu selalu ada di dalam diri kita. Jadi Allah tidak membiarkan kita untuk ini, tapi kita sering mengikuti godaan yang nafsu kita, godaan hawa nafsu kita, maka kita meninggalkan Allah. Nah, kita mestinya
menyambut ma'iyatullah dalam diri kita itu. Yang kedua tentu Allah mengirimkan risalah, mengirimkan rasul ya sebagai utusannya. Itu juga tanda-tanda ma'iyatullah, supaya memberikan rasul ini memberikan petunjuk bagaimana caranya menempuh jalan kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Allah mengutus rasul. Yang ketiga mekanisme ma'iyatullah itu adalah mekanisme dengan adanya wahyu, ya, dengan adanya firman Allah yang selalu dibacakan. Maka siapa yang ingin bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, ikutilah kata hati yang mengajak pada kebajikan. Siapa yang ingin selalu berma'iyatullah, maka ikutilah, selalulah bersama Rasulullah, ya, berselawat, berapa, ya, dan seterusnya. Dan apabila ingin berma'iyatullah, maka selalulah dengan Al-Quran itu. Dan yang sekarang ini yang kita lakukan, nah kalau hanya sekedar membaca Al-Quran itu kan gampang lah ya. Itu apalagi tidak mesti belajar kayak saya ini ke Mesir berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, menghabiskan umur itu, ya. Tapi sudah baca Al-Quran, terus bisa memahami ya makna dari Al-Quran itu, makna apapun yang ada, yang itu lalu diterapkan, maka jadilah kita ma'iyatullah. Nah, apa implikasi daripada yang diharapkan adalah bahwa manusia itu terpetunjuk gitu, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan dia laksanakan, itu akan diberi firasat gitu. Jadi dalam taraf yang sudah maju gitu ya, karena kita latihan selalu mengikuti apa kata hati kita ya. Kata Rasulullah, istafti qalbak gitu. Jadi kembalilah selalu kepada kata hatimu apa. Jadi, karena itu sudah terbiasa kita melakukan ya, maka dengan sendirinya maka kita apa yang diberikan, apa yang dalam apapun yang kita hadapi itu kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemeliharaan ya. Allah memelihara kita, perlindungan. Allah melindungi kita dari berbagai macam ancaman ya yang bisa mencelakakan kita. Dan yang ketiga adalah pemenuhan permintaan, jadi memenuhi apa yang diharapkan, apa yang dimintakan. Dan inilah yang paling tinggi, yaitu yang diberikan sebagai karamah ya kepada para waliullah ya, yang di dalam hadis qudsi itu dikatakan, para kekasihku, kata Allah ya, para kekasihku itu kalau meminta perlindungan aku lindungi, kalau meminta sesuatu akan aku berikan. Maka inilah yang kita sebut. Jadi ma'iyatullah ya dengan hamba ini itu sangat urgen ya, dan sangat sangat dibutuhkan oleh hamba agar supaya bisa memahami makna hidup dan bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira untuk sementara pengajiannya ya, apa makna yang kita bisa tangkap dari ma'iyatullah, saya ulangi dulu. Yang pertama adalah bahwa kata-kata ma'iyah ini beranjak atau berasal dari suasana yang dialami Rasulullah bersama Abu Bakar ya. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Artinya kalau kita sudah berma'iyah itu semestinya tidak ada sedih ya, tidak ada yang sedih ya, tidak akan ada di antara kita yang sedih karena ada kebersamaan ya. Baik karena kita bersama Allah, kalau kita sudah bersama Allah maka kita bersama Rasulullah. Karena kita bersama Rasulullah maka kita secara bersama-sama antara hamba dengan kita. Jadi kalau ini menjadi sebuah titik riaknya
semakin melebar, semakin kuat, dan saya rasa MAIA inilah yang paling dibutuhkan bangsa Indonesia untuk masa sekarang ini, ya.